Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa semua dalam keadaan baik ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa Bapak Pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Mohon bantuannya kepada ketua kelas ya, untuk membantu Bapak untuk mendata teman-temannya yang tidak hadir. Baik, Pak. Untuk hari ini semuanya hadir. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya, Bapak akan menyampaikan SK dan KD dari materi ini. Mohon disimak dengan baik-baik ya anak-anak. Nah anak-anak, sebelum kita mempelajari materi lebih mendalam, Bapak ingin bertanya kepada kalian mengenai gambar berikut. Silakan diamati dengan baik ya. Nah, sebelumnya, apakah kalian sering menggunakan produk-produk ini? Jika kalian sudah selesai menggunakannya, kira-kira kemana ya sisa deterjen, sabun, atau sampo tersebut mengalir? Kira-kira apa yang akan terjadi jika sisa deterjen, sabun, atau sampo tersebut kita buang ke sungai? Apakah ada yang tahu? Air sungai akan tercemar, Pak. Wah, benar sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa penggunaan bahan kimia merupakan sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Contohnya, seperti penggunaan deterjen yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air. Karena air cucian akan mengalir dan menjadi limbah yang akan merusak ekosistem air. Seperti contohnya ikan, karena banyak sekali fenomena yang kita lihat bahwa ikan mati tanpa sebab. Baik anak-anak, untuk itu Bapak akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Anak-anak bisa berdiskusi bersama kelompok masing-masing mengenai tentang pencemaran lingkungan yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan memperlihatkan 2 buah gambar. Ada gambar A dan ada gambar B. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Dan gambar mana yang sudah tercemari? Apakah ada yang tahu? Saya, Pak. Baik, silakan Robi. Baik, saya Robi, perwakilan dari kelompok 1. Menurut saya, pada gambar A keadaan lingkungannya bersih dan gambar B keadaan lingkungannya sudah tercemari. Wah, jawaban dari Robi benar sekali ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Robi. Nah, anak-anak, silakan amati ketiga gambar berikut ya. Berdasarkan gambar berikut, apa yang dapat kalian simpulkan? Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Baik, saya Adi, perwakilan dari kelompok 2. Menurut saya, kesimpulan dari ketiga gambar tersebut yaitu pencemaran lingkungan terdapat 3 jenis pencemaran, yakni pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Wah, jawaban dari Adi benar sekali ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Adi. Nah, anak-anak, pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu pencemaran air dan beserta contohnya? Baik, saya Roni, perwakilan dari kelompok 3. Pencemaran air merupakan terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan, seperti laut, sungai, danau, dan air tanah.
Contohnya yaitu seperti pencemaran air danau, yaitu pencemaran yang terjadi akibat limbah dan sampah yang dibuang secara sembarangan di danau. Wah, jawaban dari Roni benar sekali ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Roni. Nah, anak-anak, setelah mengetahui apa itu pencemaran air, apakah ada yang tahu apa itu pencemaran udara dan beserta contohnya? Baik, saya Ferdi, perwakilan dari kelompok 1. Pencemaran udara adalah masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer, sehingga memunculkan polusi udara. Contohnya yaitu seperti polusi udara asap kendaraan bermotor, polusi udara dari limbah asap industri atau pabrik, dan kebakaran hutan. Wah, jawaban dari Ferdi tepat sekali ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ferdi. Nah, anak-anak, setelah mengetahui pencemaran air dan pencemaran udara, apakah ada yang tahu apa itu pencemaran tanah dan beserta contohnya? Baik, saya Ronan, perwakilan dari kelompok 2. Pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Contohnya yaitu seperti pencemaran tanah oleh bahan kimia, pencemaran oleh sampah, dan pencemaran oleh pestisida dan pupuk. Wah, jawaban dari Ronan benar sekali ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ronan. Nah, anak-anak, setelah mengetahui apa itu pencemaran air beserta contohnya, apakah ada yang tahu apa penyebab dari pencemaran air? Baik, saya Gibran, perwakilan dari kelompok 3. Penyebab dari pencemaran air yaitu yang pertama, limbah rumah tangga, yang kedua, limbah industri atau pabrik, yang ketiga, limbah dari aktivitas pertanian, yang keempat, limbah dari aktivitas peternakan dan perikanan, dan yang kelima, sampah yang dibuang sembarangan. Ya, tepat sekali jawaban dari Gibran. Mari berikan tepuk tangan untuk Gibran. Nah, setelah mengetahui penyebabnya, apakah ada yang tahu apa saja dampak dari pencemaran air terhadap lingkungan? Baik, saya Agus, perwakilan dari kelompok 1. Dampak dari pencemaran air yaitu yang pertama, menurunkan jumlah oksigen. Yang kedua, merusak ekosistem dalam air. Yang ketiga, mengganggu atau menurunkan produktivitas tumbuhan. Yang keempat, menyebabkan dan menimbulkan berbagai wabah penyakit. Dan yang kelima, mengganggu pemandangan. Wah, jawaban dari Agus benar sekali ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Agus. Nah, apakah ada yang tahu bagaimana cara menanggulangi pencemaran air? Baik, saya Kadek, perwakilan dari kelompok 2. Cara menanggulangi pencemaran air yaitu yang pertama, reboisasi. Yang kedua, melakukan pengolahan air limbah. Yang ketiga, menjaga kualitas air laut. Yang keempat, memakai deterjen ramah lingkungan. Dan yang kelima, menggunakan kompos dan pupuk organik. Wah, jawaban dari Kadek tepat sekali ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Kadek. Nah, perlu kita ketahui bahwa ciri-ciri lingkungan yang sudah tercemar yaitu yang pertama, air menjadi keruh, berbau, dan berwarna. Yang kedua, udara menjadi keruh, berwarna, serta berbau. Yang ketiga, banyak masyarakat yang terkena penyakit endemik. Yang keempat, banyak binatang dan tumbuhan yang mati. Dan yang kelima, sudah dipastikan jika daerah tersebut tidak layak huni.
Oleh karena itu, pencemaran lingkungan tidak baik bagi kesehatan karena dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup, sehingga dapat menimbulkan sakit, sesak napas, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar mengenai tentang pencemaran lingkungan. Apakah ada yang masih belum mengerti? Untuk yang belum mengerti, bisa angkat tangan untuk bertanya kepada Bapak. Baik, jika tidak ada yang bertanya, apakah ada yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya, Pak. Baik, silakan Rudi. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, pencemaran air, yang kedua, pencemaran udara, dan yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran air merupakan terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan, seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Kemudian, pencemaran udara adalah masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer, sehingga memunculkan polusi udara. Dan pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Wah, benar sekali yang dikatakan oleh teman kalian. Terima kasih ya. Baik anak-anak, untuk mempermudah pengetahuan kalian dalam materi ini, Bapak tugaskan kalian untuk mengerjakan tugas latihan yang ada di LKS. Nah, kalian bisa berdiskusi dan mengerjakannya bersama kelompok masing-masing ya. Selamat belajar anak-anak, dan tetap jaga kesehatannya ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Baik anak-anak, tidak terasa waktu pembelajaran kita hari ini sudah habis. Maka dari itu, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Doa Bapak pimpin, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak karena sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.